Oleh penelitian ini tentang lidah, ternyata setiap orang yang masuk ke liang lahat, hari pertama masuk ke liang lahat, meninggal dunia, yang pertama mengalami pembusukan itu dua, yaitu area mulut dan juga area kemaluan. Ada apa dengan lidah ini? Orang Arab menyebut salamatul insan fi hifzil lisan, keselamatan setiap manusia itu terletak di lidahnya. Lidah ini Pak, lidah ini atau mulut ini Allah ciptakan satu, sementara telinga itu dua. Apa artinya? Mengajarkan kepada kita ibaratnya adalah kalau dua telinga satu mulut lebih baik banyak mendengar daripada selalu mapote-pote. Nah sekarang ini kenapa ini penting? Ada orang tidak bisa membedakan di luar Ramadan dengan Ramadan. Luar biasa ini Bapak sekalian. Dampaknya kalau orang selalu menggunakan lidahnya sembarang tanpa bermanfaat. Kaum muslimin hadirin yang terhormat. Gara-gara lidah Pak, ini lidah persis dengan mulut teko. Agak jero ya teko. Cerek. Coba Pak itu cerek. Apa yang keluar dari mulut cerek? Jikalau cerek itu mengeluarkan air bening, air jernih, berarti isinya apa Pak? Isinya apa? Juga air jer. Kalau yang keluar dari mulutnya itu keruh, berarti di dalamnya apa Pak? Keruh. Jadi kalau ada orang suka Pak magosip, jangan ditanya hatinya. Jangan ditanya hatinya. Kalau orang bilang magarowatinaro, sudah jelas. Karena itu cerek, apa saja yang dikeluarkan oleh mulutnya berarti isinya begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati sebuah kuburan. Tiba-tiba beliau tersentak kaget. Kenapa kaget? Dua penghuni kubur disiksa bukan karena dosa besar. Oh ternyata Pak, barulah kita sadar. Jamaah, barulah kita sadar semua orang yang meninggal itu ternyata tidak mati. Bal ahyaun, dihidupkan. Silakan baca Bapak nanti surah At-Takwir ayat 7. Surah apa Pak? At-Takwir ayat 7. Wa idzan nufusu zuwijat. Begitu orang meninggal Pak, pelayat pada pulang, dikembalikan itu ruh. Inilah sebabnya mita umanat taimate. Takut semua orang meninggal Pak. Lebih-lebih yang cermat. Kenapa? Dihidupkan itu diperlihatkan apa yang pernah kita tanam. Dua penghuni kubur itu disiksa bukan karena kesalahan besar, bukan karena dosa besar. Pertama, yang suka gosip Pak. Kalau di sini tidak ada yang suka gosip, tapi di sana kampungnya orang. Kalau di sini, alhamdulillah, mungkin tidak terlalu beda. Ya. Ini gosip itu adalah SMS. Agak persejasan SMS. Senang melihat orang yang atau sebaliknya susah melihat orang yang senang. Disiksa Pak. Apalagi kalau bertetangga. Tetangganya itu beli motor Suzuki Next. Tapi makari punya tinggal. Motor kredit itu. Hati-hati di kuburan. Disiksa orang seperti ini Pak.
Apalagi kalau tetangganya beli Toyota Avanza. Oh, naik tensinya. Menre pelana. 5 lembar daun sarikaya di sini ditempel-tempel. Hati-hati. Tetangganya beli ya Toyota Avanza, justru dia yang beli 2 sak sementona sak untuk membuat jampi-jampingan di depan rumahnya. Yang sepertinya ini Rasulullah kaget karena mayat itu Pak menjerit-jerit, menangis, disiksa karena suka mapote-pote, suka magosip. Yang kedua, nah ini meskipun keluar tapi dua ini disiksa dalam kuburan bukan dosa besar tapi latas takiru minal bauli. Hati-hati kita kalau kencing, kencing tidak disertai begini. Apakah bahasa Indonesianya itu kalau iya, ya kopi kampung ku Pak Sidrap medeng, medeng agak bahasa Indonesia medeng. Pak bukan bermedeng, agak medeng. Nah, hati-hati kalau tidak disertai seperti itu. Ini mayat Pak, waktunya hidup selalu basah celananya disebabkan karena sisa-sisa kencing. Jadi itu, nah ya kok tentara kapak, ya kok tentara, ya kok tobone kapak, ya. Hadirin sekalian, ini harus bersih. Tidak ada agama Pak di muka bumi ini. Jamaah, tahu nggak jumlah agama di muka bumi ini? Menurut ensiklopedia Amerika, jumlah agama secara keseluruhan di muka bumi ini 4.200. 4.200 cuma 3 agama samawi buatan Allah, ciptaan langit, Yahudi, Nasrani, Muslim. Selebihnya itu lahir di muka bumi ini. Seandainya diperlombakan, tidak ada yang mampu menandingi ajaran Islam Pak untuk meraih amal. Kenapa bisa? Masuk saja toilet ada amal. Saya ulangi, masuk saja WC ada paha. Ayo dia beti-beti ada paha. Nabi bilang kalau masuk WC kaki apa? Kaki kiri ada pahala. Ketika keluar dari WC kaki apa? Ada lagi pahala. Mau lagi bertambah pahala. Ketika kalian masuk ke dalam toilet, kata Nabi, jangan lama. Nah, makruh itu Pak kalau ada orang di dalam toilet terlalu lama. Kenapa di dalam? Istahwaza alaihimul syaitan atau istahwaza alaihimul jan. Di situlah jin Pak suka sekali mak jali-jali. Apa ini kalau mak jali-jali? Suka sekali bermain itu jin di dalam toilet. Pernah enggak Bapak? Pak, pernah enggak kita dengar ada orang jatuh dari toilet? Pernah enggak? Tidak licin itu bukan licin. Tetapi kerjanya itu jin karena terlalu lama di dalam, makanya lamanya itu Pak membuat dia jatuh, bukan licinnya. Itu ya, kalau Bapak cepat keluar, ada lagi pahala nih. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, kembali ke lidah nih. Gara-gara lidah, oh ternyata itu Pak kebenaran, tidak semuanya bisa diungkap. Tidak semuanya kebenaran itu harus dinyatakan. Nabi Musa alaihissalam ditegur oleh Allah karena lidahnya. Tahu Nabi Musa kan? Kenal Nabi Musa? Di mana kenal Pak? Nabi Musa ini diberi gelar oleh Allah Kalimullah. Nabi Musa pernah ditanya oleh kaumnya, "Ya Rasulullah Musa, siapakah orang yang paling terpandai di muka bumi ini?" Seketika itu Musa mengacungkan tangan. Ana a'lamu bil qaumi.
Akulah orang yang paling cerdas di muka bumi ini. Dan memang Pak, kalau menurut ya memang dialah yang paling hebat. Setelah itu langsung ditegur Musa oleh Allah. Ya Musa, tidak sepantasnya engkau berkata seperti itu. Ada hambaku yang lebih hebat dari engkau Musa. Ada hambaku memiliki hikmah ketimbang engkau. Ada hambaku justru memiliki ilmu pengetahuan ketimbang engkau. Seketika itu Musa tersungkur Pak, memohon ampun, dan berkatalah Musa kepada Allah, siapakah gerangan itu wahai Rabb? Aku mau belajar darinya. Itulah asal muasal pertemuan Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Gara-gara lidah Pak, Fir'aun 64 kali disebutkan di dalam Al-Quran disiksa, dilepacuru, ditenggelamkan di Laut Merah disebabkan karena lidahnya. Apa kata Fir'aun diabadikan di dalam Al-Quran? Ini Fir'aun Pak, saya pernah lihat jasadnya. Mulanya itu 240 cm tingginya. Tinggi dulu di Fir'aun. Ini Fir'aun tidak akan hancur sampai kiamat dunia. Al-Quran langsung bersumpah tentang dia. Fal yawma nunajjika bi badanik. Mulai kematianmu ini Fir'aun. Litakuna liman khalfaka ayah. Saya tidak akan hancurkan tubuhmu. Saya memperlihatkan jasadmu supaya dilihat semua orang-orang belakangan. Kenapa? Fir'aun satu-satunya ada orang mengakui dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu Musa. Belum ada yang bisa menandingi Pak Fir'aun kehebatannya sampai sekarang. Kecuali Nabi ya. Belum ada. Apa sulapa ini Fir'aun. Apa sulapa anak punai. Mega gaji ogi. 4 Pak. Pertama, macani, sogi, matandai darana. Karena ada je darah biru metali ini kapan? Keturunannya. Terus pintar, gagah, kaya, ahli sihir. Mana ada orang sekarang ini Pak, apa sulapa anak punai. Ada orang kaya sekarang ini, boleh jadi tidak gagah, ya toh? Ada orang gagah, tapi keturunannya ini Fir'aun ditakuti. Nabi Musa saja takut. Ketika disuruh Musa, hei Musa, itu Fir'aun tidak pernah berhenti membunuh bayi laki-laki. Coba sadarkan apa yang terjadi Bapak sekalian. Nabi Musa takut. Makanya Nabi Musa menyarankan, mengusulkan supaya Harun diangkat menjadi nabi, saudaranya sendiri. Doanya Musa, Harun itu diangkat menjadi nabi. Berdoalah pergi menghadap namanya Fir'aun. Kenapa ini Fir'aun? Sihirnya Pak. Tahu nggak itu piramid? Piramid yang kurang lebih 100 meter tingginya. Itu batu Pak. Tingginya batu 1 meter, panjangnya 2 meter. Batu yang granit. Jauhnya itu batu dari Aswan, kota Aswan. Kurang lebih 300 km ke utara. Waktu itu belum ada traktor, belum ada eskavator, belum ada. Diangkat seperti kapas Pak, karena sihirnya. Inilah yang ditakuti Musa. Tetapi karena ini Fir'aun mengklaim ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhanmu. Coba Pak lidahnya ini. Fir'aun akhirnya gara-gara lidahnya itu ditenggelamkan di Laut Merah. 2, gara-gara Korun, lidahnya Pak nih. Ini Korun, ucapannya diabadikan di dalam Al-Quran karena lidahnya itu seperti ular. Korun
Pernah dengar korun, Pak? Orang bilang harta, belum ada yang bisa menandingi kekayaannya korun. Ini korun lebih 100 onta membawa kunci-kunci khasnya. Kunci-kunci saja, belum kekayaannya. Tiba-tiba orangnya bertanya, wahai Tuan Korun, dari manakah semua ini harta bendamu? Siapa yang paling terkaya di muka bumi ini? Yosorus ya. Hai kecil, hebatnya ini. Tetapi apa yang terjadi? Diabadikan di dalam Al-Quran ucapannya Korun. Innama utituhu ala ilmin indi. Kekayaanku ini saya peroleh disebabkan karena kehebatanku. Lagi-lagi lidahnya, Pak. Ini lidahnya. Kenapa sih tidak menyebutkan bahwa ini semuanya datangnya dari Allah? Berikut. Siapa lagi nih? Hadirin sekalian, pernah dengar kapal Titanic? Dia jangan betul-betul. Kapal Titanic, Pak, sekarang ini kalau mau dibandingkan kapal-kapal mewah sekarang, bolehlah masih unggul namanya Titanic 1912. Pelayaran pertama dari Southampton ya menuju ke Amerika. Perjalanan perdana ini memuat penumpang 2.200 orang kaya semua. Karena ini kapal seperti hotel berbintang 5. Bayangkan Pak, kagumnya wartawan melihat kapal begitu besar. Terus itu pemiliknya Pak, coba ini ucapannya, terekam. Apa kata ucapannya itu pemiliknya? Hebat sekali ini kapalku. Tidak bisa tenggelam. Tuhan saja tidak mampu menenggelamkan. Lagi-lagi lidahnya Pak. Tuhan tidak mampu menenggelamkan. Lidahnya setajam silet. Apa yang terjadi? Malam berikutnya ketika berlayar, kapal besar itu, kapal mewah itu menabrak es. Apa yang terjadi? Lambungnya bocor. Disitulah masuk air, tenggelam pada kegelapan malam. Berapa penumpang yang meninggal waktu itu? Kurang lebih 1.500. Hanya satu orang Pak lidahnya. Itulah sebabnya kalau di daerah kita ini hujan deras, ya tidak boleh ada satu orang menyebut, tenggelam di Makassar, kalau tenggelam ini BTP atau Sudian. Enggak boleh Pak. Enggak boleh satu orang menyebut kata begitu. Biasa itu sorotan Allah itu, coba ya. Hanya satu orang ini Pak. Nah, apakah semuanya lidah itu adalah jelek? Tapi ada juga Pak berkah. Ada juga lidah itu justru berkah. Mau tahu itu yang lidah berkah Pak? Dia berdebat. Saya teringat 1980-an. Masih ingat Pak namanya SDSB? Mana duluan SDSB dengan Porkas? Ayah anak belakangan tidak tahu. Begini, ada cerita lucu. Ada cerita lucu ini gara-gara lidah. Ada seorang ustaz terkenal gara-gara Porkas. Ada seorang ustaz terkenal gara-gara SDSB. Kenapa? Ini SDSB Pak, judi legal. Saya ulangi, judi legal, bukan ilegal. Legal oleh pemerintah. Sumbangan dana sosial berhadiah. Saya melihat itu gambarnya Pak di Google. Kolom-kolom itu ada 9. Ada ada lagi kolom-kolom setelah nomor 9, tapi tidak ada nomornya. Jikalau 4 nomor sama, ya kan nomor satu, misalnya 2457,
sama di pusat, oh dapat hadiah besar itu orang. Ya, dapat dapat ya intinya beruntunglah orang tersebut. Nah ini ada ustaz terkenal gara-gara purkas, gara-gara SDSD itu. Salah seorang preman datang kepada ustaz. Bayangkan Pak ini, preman pemuda bertato mendatangi ustaz meminta nomor. Wah salah sasaran ini apa nak bilang itu pemuda? Assalamualaikum ustaz, nomor siaga baja setiap hari Kamis. Nomor siaga ustaz, marahnya ini ustaz. Kenapa marah? Karena salah sasaran ini pemuda. Kenapa ini pemuda? Justru meminta nomor sama dia. Dihardiklah sang anak muda itu, dimarahi sambil keluar kata-kata keji. Pergi kau anjing. Bayangkan Pak Ustaz bilang, pergi kau anjing. Itu pemuda Pak, karena kagetnya, takutnya, lari terbirit-birit Pak itu, pergi ke gengnya, pergi ke pos ronda. Begitu sampai di temannya, angkamu nomor onaleko Pak Ustaz. Oh tidak ada, cuma hardikan, pergi kau anjing. Oh maksudnya itu sio anjing. Wah sio anjing. Begitu dipasang itu sio anjing. Oh naik betul Pak itu sio anjing. Wah terkenal sekali. Dapat ini hadiah luar biasa waktu itu kalau 4 nomor sama dengan di pusat. Pekan depan datang lagi tuh anak muda preman yang matato. Ustaz, terima kasih banyak sio anjing naik. Nomor siaga si baju Ustaz. Baik, ini Pak Ustaz si beri diisinya. Saking marahnya. Nomor siaga si Ustaz. Marahnya ini Pak Ustaz. Langsung panggil itu anak muda. Sini kok, sini. Ku kasih kok nomor. Begitu dipegang tangannya anak muda. Dibuka sepatu besarnya ini Pak Ustaz. Mereka semua. Langsung ditempelin ini sang pemuda. Ditampar pipi kanannya. Ini nomor yang kau minta. Lari terbirit-birit itu pemuda Pak. Mengerang kesakitan. Terus sampai di temannya ada nomor dikasih Ustaz. Oh tidak ada, cuma tamparan sepatu. Gampang. Yang penting ada nomor. Ada yodium, ada minyak kayu putih. Begitu diusap-usap itu pipinya itu tamparan sepatu. Ada bekas nomor sepatu Ustaz di situ. Nomor 45. Naik lagi. Ini namanya mulut keramat ini. Gara-gara lidah Bapak sekalian. Yang tadinya haram selamanya. 30 detik berubah halal. Saya ulangi Pak. Yang tadinya itu haram selamanya, tetapi berubah 30 detik halal selamanya. Apa itu? Nah, seorang wali mau menikahkan anaknya. Tapi Pak, saya nasihatkan bapak-bapak bagi yang mau menikahkan anaknya, Pak, kalau mau menikahkan anak tak, ini nasihatku. Jangan dikasih penghulu. Kita nih, kenapa? Orang tua kandungnya, bapak kandungnya menikahkan anaknya jauh lebih berkah ketimbang orang lain. Itu penghulu sebenarnya kalau kan dibaca gitu di Makassar ini dihafal. Baca begitu Pak. Misalnya begini, seorang wali begitu menikahkan anaknya, wahai kepada calon mempelai laki-laki, wahai saudara Fulan, aku nikahkan engkau dengan putriku Indo Santalia binti Lacuk Kaulu. Dengan mahar, ya seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Ketika itu sang pemuda dibaca saja Pak, dibaca. Saya terima nikahnya Indo Santalia binti Lacuk Kaulu. Seperangkat alat sholat tunai karena Allah, sah. Hanya 30 detik yang haram tadi ini selamanya jadi halal Pak.
Bisa ditangkap ini Pak? Makanya bapak lah yang menikahkan putrinya. Bilang minta izin Pak, biar kami itu penghulu yang membaca khutbahnya. Biar kami dia membaca itu bagian-bagian yang lain. Bapak nih, bisa ditangkap ini Pak? Nah, dua, yang tadinya itu halal berubah jadi haram. Sebaliknya nih, hati-hati ini Bapak. Suatu saat Bapak ya memarahi istri. Lalu Bapak menyebut, ku ceraikan ku itu. Bapak tidak sadar kalau itu sudah hitungan satu Pak. Boleh jadi pekan depan, boleh jadi bulan depan. Marah lagi. Ku ceraikan betul ku itu. Sudah dua Pak. Hitungan itu tidak lenyap yang pertama. Apabila sudah 3 kali Bapak menyebut itu, yang halal berubah jadi haram selamanya. Jadi ada kata-kata, ada kalimat yang tidak bisa dimain-maini Pak. Masalah perceraian. Mau dilanjut sedikit apa Pak? Apa Pak? Lagi-lagi lidah Bapak sekalian. As-sukutu khairu min kalamin katsirin. Ada satu kisah Pak. Ini jika orang beradab itu Pak, mesti lidahnya itu istilahnya ihtiraman kepada orang-orang yang siapa diajak ngomong. Salah seorang sahabat, pernah nggak dengar namanya Julaibi? DJ tiba-tiba. Bu, pernah dengar Julaibi? 10.000 sahabat, 10.000 orang sahabat. Ini Julaibi tidak terkenal Pak. Tetapi jangan pandang enteng ini namanya Julaibi. Ay, pokoknya kampungku Pak Julaibi. Anu sana lah Julaibi. Iya. Ini Julaibi orangnya cacat, pendek, bungku, maka cocok ulunna, maka pungalona. Ay, dia juga agak bentuk. Tetapi hebatnya Pak ini Julaibi. Kurang lebih 40 tahun sholat berjamaah selalu paling depan sini Pak. Nah ini paling depan, beda-beda pahala kita ini subuh. Beda-beda. Beda-beda pahalanya orang pergi sholat berjamaah. Kata Nabi, Innar rajula la yansarifu illa ma kataballahu usyruha wa tusuha wa thumunuha hatta nisfuha. Umatku yang pergi sholat berjamaah dena pada mana nololongan. Yang paling tertinggi pahalanya Pak kata Nabi, ini yang paling pertama nih bagi laki-laki. Khairus sufufir rijali awaluha. Semakin ke belakang 90, 80, 70 semakin kajoli. Untuk beribadah Pak jangan setengah-setengah. Kalau perempuan, Bu, khairus sufufin nisa'i, sebaik-baik safnya perempuan, paling tinggi pahalanya perempuan, akhiruha, paling kajoli, paling terakhir, koma. Itu terjadi kalau tidak ada pembatas. Bu, kalau tidak ada pembatas di belakang kita. Tetapi kalau ada di pembatas oleh jumhur ulama berkata sudah boleh di depan. Bisa paham ya Bu? Terus pahalanya paling tinggi. Yang kedua, kita dulu keluar dulu sedikit. Lagi berapa menit? Isra. Masih sedikit, enggak apa-apa Pak? Enggak apa-apa. Oh ada Pak Kiai. Sebelah kanan paling tinggi Pak nih. Ada paling tinggi. Ini saya sebenarnya ini Hendri Manendri ini karena ada guru tadi sini ada 2 orang. Pak Dr. Kiai Ibrahim dengan ini Pak Kiai Abdul Latif. Sebelah kanan Pak tinggi juga pahalanya. Kata Nabi, kita sertakan dalil. Innallaha wa malaikatahu yusholluna fil yamini. Allah selalu berselawat dengan malaikatnya terhadap orang yang duduk di posisi sebelah kanan.
Tapi aja tuh saya besok-besok semuanya sebelah kanan. Maksudnya itu kalau kita lihat ini HP gua full di depan, terus kita mau mengambil sub terbaru harus di tengah ya. Lalu masuk di suatu saat terlambat, kosong di kiri, kosong di kanan, Pak isyaratun kata Nabi, ambil di kanan. Bisa dipahami ya Pak ya? Suatu saat kalau terlambat tiada kosong kiri kanan, ambil di kanan. Hadirin sekalian, itu tadi Julebi kurang lebih 40 tahun Pak berada di posisi terdepan dan suka sekali perang. Tiba-tiba datanglah Nabi kepada La Julaiba. Julaiba meloko gamak ini. Baik, bayangkan Nabi bertanya kepada Julaibi, mau gak aku menikah? Kata Julaibi, ya Rasulullah, siapa sih orang yang mau sama saya? Saya ini orangnya cacat. Biar saya pikir-pikir dulu ya Rasulullah. Pulang Nabi, begitu pekan depan datang lagi Rasulullah. Julaiba meloko ngamak ini. Ya Rasulullah, adakah yang mau sama saya? Pulang Nabi. Begitu pekan berikutnya, Julaiba meloko ngamak ini. Saya yang bantu engkau. Bayangkan Pak, jarang-jarang terjadi Rasulullah mau menjadi sebagai macomblang ya. Apa kata Julaiba? Baik ya Rasul. Nabi bergerilya mencari wanita paling tercantik di kota Madinah. Baik Anasi di sini cantiknya. Cantiknya itu perempuan Pak. Sulit tertandingi di Sudiang. Allo mak gere telu ingat mak bulo-bulo. Begitu ditemukan itu perempuan cantiknya, keninnya saja Pak, tikung kiri, tikung kanan. Lalu postur tubuhnya mirip gitarnya Romai Rama. Cantik nah. Datanglah Nabi kedua orang tuanya. Assalamualaikum Pak, Bu. Tumben ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Kata Nabi, saya mau melamar anakmu. Gembiranya ini bapak-bapak ibu-ibu. Langsung diterima ya Rasulullah. Hah? Tambah sedikit apa Pak? Soalnya ada pemungkas ini. Apa enggak? Ya. Apa yang terjadi? Diterima ya Rasulullah. Diterima lamaran. Dikira Nabi melamar anaknya. Bukan saya. Bukan saya. Yang saya lamarkan itu La Julaiba. Oh, Julaiba itu yang bungku pendek magempung. Oh, lantak golo di musita. Bayangkan Pak ditolak. Siapa yang berani menolak Nabi? Pokoknya ditolak. Keluarlah anaknya. Kenapa ini suaranya bapakku ini terlalu besar? Dilihat, oh Rasulullah datang. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Rasulullah datang melamarkan Julaibi untukmu. Tapi indahnya nih anak-anak Pak, luar biasa nih. Luar biasa nih lidahnya. Apa kata dia? Pak, Bu, kullu syai'in laha hikmah. Apa saja yang dibawa oleh Nabi pasti ada hikmahnya besar. Terima mi Pak. Saya ikhlas menerima. Pak, bukan sekarang ini zaman Siti Nurbahaya. Apa? Singkatnya diterima. Hebatnya ini anak-anak Pak. Makanya kalau mau menikah ini, kalau terlalu tinggi, wahai gadis-gadis, ewangi calon lakimu. Apa yang terjadi, Bapak sekalian? Tibalah saatnya untuk menikah. Di Timur Tengah, 24 negara Arab, Pak. Semuanya memakai bahasa Arab. Arab Saudi, Lubnan, Oman, Yaman, Bahrain. Tempatnya sekarang ini perang. Nah, tidak duduk bersanding. Saya kurang lebih 12 tahun pernah tinggal di Madinah. Belum pernah melihat orang duduk bersanding, maksudnya itu kedua mempelai. Beda di Kelaro. Wah, di Kelaro di sini nasanya teh. Apa yang terjadi?
Sekarang ini selesai pesta pernikahan, pertama kali Julebi mau melihat istrinya. Sebelumnya belum pernah. Wah, dibimbing masuk ke kamar. Apalagi namanya Pak kalau sudah menikah, masuk ke dalam. Nah, bermaksud mapasi karawa. Purana mapasi karawa, mapasi jemu. Apa yang terjadi di dalam? Assalamualaikum wahai istriku. Terdengar dari dalam kelambu. Waalaikumsalam wahai suamiku. Belum melihat wajahnya istrinya, tiba-tiba terdengar gaduh di luar rumah. Musuh masuk ke Madinah. Musuh Pak masuk ke Madinah. Maksudnya memporak-porandakan ini kota Madinah. Yahudi, Nasrani, orang kafir memporak-porandakan. Apa yang terjadi? Ini Julaiba, dia tidak melihat istrinya, justru mencari tombaknya. Tombaknya itu yang dua apa sih namanya ini? Iya, cacaknya pergi menyusuli itu apa namanya? Menyusuli itu musuh. Apa yang terjadi Pak? Takdir berkata lain. Julaibib meninggal dalam peperangan dalam keadaan syahid, belum pernah melihat istrinya. Singkatnya Bapak sekalian, meninggal dalam syahid. Itu syahid dua macam Pak. Nah ingat ini, mati syahid itu dua macam. Mati syahid dalam kebaikan, mati syahid dalam keburukan. Jangan dulu protes. Kebaikan, kalau pergi perang meninggal, mati apa namanya Pak? Mati syahid. Kalau ada seorang ibu melahirkan terus meninggal, itu mati syahid, mati kebaikan. Pernah nggak Bapak mendengar ada orang mati keburukan tapi mati syahid juga? Dia jangan beti-beti. Mati syahid dalam keburukan pernah dengar nggak? Mau dikasih tahu kan nggak? Kalau mati di hotel syahid, lanjut. Kan mati syahid juga namanya toh. Gimana lagi tadi itu sambungannya? Nah, belum pernah terjadi ada orang dibawa Nabi, maksudnya dipapa. Belum pernah ada mayat digendong selain Julaibib. Nabi yang menggendong menuju tempat peristirahatannya. Sesampainya di kuburan, kenapa Nabi bersedih terhadap Julaibib? Karena beliau yang melamarkan. Nabi bersedih karena Julaibib belum sempat memasukkan persenelan satu. Apa yang terjadi? Begitu sedihnya Nabi dibawa ke kuburan. Sesampainya di kuburan, dipersilakan sahabat untuk prosesi pemakaman. Waktu itu Pak, Rasulullah tidak pernah mengalihkan pandangannya Nabi ketika prosesi pemakaman. Dilihat terus. Artinya fokusnya matanya beliau selalu melihat itu pemakamannya. Apa yang terjadi? Begitu diratakan tanahnya, langsung Nabi membuang pandangannya. Yang tadinya itu fokus kan? Bisa dipaham maksudnya nggak? Waktu itu dilihat itu tempat ketika prosesi pemakaman, saya keluar dulu sedikit. Harus di kuburan ada pahala. Semua orang berdiri Pak di kuburan. Ketika kita melayat, jangan ada mak dongkong. Jangan ada, apa kalau mak dongkong? Jongkok. Berdiri semua. Begitu didoakan ini mayat, karena sudah selesai, jangan ada berdiri. Semuanya lagi mak dongkong. Bisa dipaham Pak? Ini adab-adabnya nih. Tapi jangan injak itu batu kuburan. Ayyajalisa ahadukum ala jamratin, menduduki bara api, kata Nabi, petukhli siyabahu wa jildi,
lebih baik menduduki bara api sehingga melepuh kulit-kulit, terbakar baju, lebih baik kata Nabi. Ayyajalisa ala qabrin, daripada menduduki batu nisan, Pak. Itu ya, jangan menduduki batu nisan. Nah, apa yang terjadi? Rasulullah melihat tadi itu pemakaman, begitu terakhir Nabi memalingkan muka. Semua orang di kuburan itu kaget. Selesai di prosesi pemakaman, dikerumuni Nabi. Ya Rasulullah, apa yang terjadi sama Julaibib? Kata Nabi, alhamdulillah, menggembirakan. Waktunya itu saya selalu pandang banyaknya bidadari mengerumuni Julaibib. Oh ternyata Pak, kita ini nanti wahai laki-laki kalau selamat mendapat bidadari. Kalau perempuan, Bu, perempuan itu nanti mendapat bidadara. Itu ayatnya. Wayatufuna gilmanun mukhalladuna. Pemuda-pemuda mengelilingi nanti perempuan di surga. Cuma ada jumhur ulama berkata wanita itu dipersilakan mau pemuda-pemuda surga atau suamimu dulu. Saya ulangi, laki-laki mendapat bidadari, perempuan mendapat bidadara. Bencong calabaikote bidodoro. Apa yang terjadi Bapak-bapak sekalian? Saya melihat banyak sekali bidadari mengerumuni Julaibib. Banyak sekali. Saya mengalihkan pandanganku ketika ada seorang gadis bidadari mau juga ikut yang terakhir mau mengerumuni Julaibib, tetapi tersingkap roknya, kelihatan paha putihnya, kelihatan semuanya Pak itu, woi cino pegak, macino mapadi itu kaca, luar biasa ini paha-paha bidadari. Itulah sehingga kata Nabi, saya langsung memalingkan mukaku disebabkan karena perlakuan itu bidadari. Bapak-bapak sekalian, terima kasih banyak panitia mengundang. Intinya ini adalah di bulan Ramadan ini Bapak sekalian, marilah kita gunakan ya lidah ini untuk masuk ke dalam surga. Man kana akhiri kalami la ilaha illallah. Coba ulangi. La ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. Allah suka kepada yang ganjil. Satu kali. La ilaha illallah. Apa kata Nabi? Dakhalal jannah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.